kabarnya semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, kali ini kita kembali dengan mata pelajaran ekonomi dengan materi teori pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam teori pertumbuhan ekonomi ini ada 4 teori pertumbuhan ekonomi yang akan dibahas. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Dan keempat adalah teori pertumbuhan ekonomi modern Kasnak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dua teori pertumbuhan ekonomi dulu. Yang pertama teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, seperti apakah teori pertumbuhan ekonomi tersebut? Nah, mohon untuk memperhatikan materi kita pada hari ini. Oke? Teori pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi klasik. Di sini ada 3 tokoh, yaitu ada Adam Smith, ada David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Yang ketiga ini adalah tokoh dalam pertumbuhan ekonomi klasik. Untuk tokoh yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith berpendapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah faktor penduduk. Dengan pertambahan penduduk, maka akan memperluas pasar yang mengakibatkan pertambahan output. Pertambahan output ini merupakan salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Kedua ada David Ricardo. David Ricardo berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Ia berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Pendapat dari 3 tokoh tersebut, ternyata pendapat Adam Smith mengenai pertambahan penduduk tidak sependapat dengan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. David dan Thomas menganggap pendapat Adam Smith tidak relevan, di mana pertambahan penduduk dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi ke tahap lebih rendah. Di sini berlaku hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Jadi ketika jumlah penduduk banyak, maka tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebaliknya, ketika jumlah penduduk sedikit dan sumber daya alam melimpah, maka akan dicapai pertumbuhan ekonomi karena hasil yang didapatkan itu banyak. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan dari teori pertumbuhan ekonomi klasik, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, untuk teori pertumbuhan neoklasik, di sini ada 3 tokoh, yaitu ada Robert Solow, ada Joseph Schumpeter, dan Harold Domar. Ketiga tokoh ini ada di dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk tokoh yang pertama, di sini ada Robert Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pengaruh tabungan atau modal, populasi atau tenaga kerja, dan teknologi dapat mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, di sini semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Seperti itu. Untuk tokoh kedua, di sini ada Joseph Schumpeter. Ia berpendapat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan peran pengusaha yang membuat inovasi dalam perekonomian. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses inovasi menurut Joseph, yaitu pemanfaatan teknologi baru, keuntungan atau laba sebagai modal, dan ketiga ada proses imitasi dari pengusaha yang lebih maju. Yang terakhir, tokoh dari pertumbuhan ekonomi neoklasik yaitu Harold Domar. Ia berpendapat bahwa perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Dari berakhirnya pendapat dari Harold Domar, berakhir pula materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan, jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam sehat.